Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 4A Dhamma in English 2014 dan 2015 versi Bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala Khao Chion, Wat Yanna Sangwararam Chonburi oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi Bahasa Indonesia. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Mehta. Editor Willy Siana Surya Mehta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kammathana.com, www.archive.org/detail/dhamma 1415 Indonesia. Pada part 4A ini, saya akan membacakan bagian 4 umat awam asal Malaysia 17 Januari 2015. Bagian 4 ini direncanakan akan terdiri dari 2 buah video. 1 buah video berisi Dhamma Desana dan 1 buah video berisi tanya jawab. Kita mulai dengan video part 4A. 4. Umat awam asal Malaysia 17 Januari 2015. Kamu tahu tentang dana, sila, samatha bhavana, dan vipassana bhavana. Inilah aktivitas-aktivitas utama yang seharusnya dikonsentrasikan oleh para Buddhis jika mereka mau melenyapkan kekotoran-kekotoran batin atau kilesa-kilesa, penyebab kegelisahan, stres, keresahan, dan semua perasaan buruk. Inilah jalan menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang kita peroleh dari memiliki uang, mampu melakukan apa saja, membeli apa saja, hanyalah sementara, dan itu dapat berubah menjadi kesedihan ketika kamu tidak lagi dapat melakukan apa yang kamu mau lakukan. Karena jenis kebahagiaan ini bergantung pada banyak hal. Sebagai contoh, sebuah tubuh yang sehat dan memiliki banyak uang
jika kamu kehabisan uang atau jika kesehatanmu memburuk. Kamu tidak akan mampu melakukan apa yang kamu suka lakukan. Ketika kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu mau lakukan, maka kamu akan memiliki kesedihan. Akan tetapi, jika kamu mengetahui bagaimana cara membangun jenis kebahagiaan yang lain, kebahagiaan yang tidak mengandalkan pada memiliki uang atau memiliki sebuah tubuh yang kuat dan sehat, maka bahkan ketika kamu tidak memiliki uang atau ketika tubuhmu tidaklah kuat atau sehat, kamu masih dapat bahagia. Inilah kebahagiaan dari hati atau pikiran yang muncul dari praktek meditasi atau bhavana. Ada 2 level meditasi. Level pertama adalah untuk menenangkan pikiran. Level kedua adalah untuk mengajari pikiran agar menjadi tercerahkan atau vipassana. Sebelum kita dapat mencerahkan pikiran, pikiran tersebut harus terlebih dahulu menjadi damai dan tenang. Jadi, langkah pertama adalah menenangkan pikiran, membawa kebahagiaan pada pikiran. Ketika pikiran tenang dan damai, pikiran tersebut bahagia, dan kebahagiaan ini tidak mengandalkan tubuh atau uang. Kamu dapat bahagia tanpa memiliki uang. Kamu dapat bahagia bahkan jika tubuhmu sakit atau tidak sehat. Jadi, kamu harus mencoba mencapai sasaran ini terlebih dahulu, yaitu menjaga pikiranmu damai dan tenang. Cara untuk melakukannya adalah dengan memiliki perhatian. Perhatian dapat mengarahkan pikiran menjadi tenang dan damai. Perhatian adalah berfokus pada satu objek mental, seperti mantra Buddho. Jika kamu dapat merapalkan secara mental Buddho di sepanjang waktu, sejak waktu kamu bangun sampai waktu kamu mau tidur, dan hanya berhenti ketika kamu harus berpikir tentang sesuatu yang penting, seperti ketika kamu harus bekerja, maka kamu menghentikan mantramu. Tetapi, ketika kamu tidak memiliki pekerjaan atau pemikiran apapun untuk dilakukan, maka kamu seharusnya tidak membiarkan pikiran berpikir tanpa arah. Ketika kamu berpikir tanpa arah, kamu cenderung mengikuti cara kilesa-kilesa. Mau menjadi kaya, menjadi lebih bahagia, dan memiliki ini dan itu. Ketika kamu memiliki jenis pemikiran ini, itu akan mulai menciptakan keresahan dan kegelisahan. Pikiranmu tidak akan damai, tenang, dan bahagia. Untuk mencegah pikiranmu agar tidak berpikir seperti itu, teruslah memikirkan mantra Buddho. Maka, pikiran tidak akan mampu berpikir dengan cara kilesa-kilesa. Kemudian,
pikiran tidak akan resah atau gelisah. Pikiran akan damai, tenang, dan bahagia. Dan ketika kamu duduk bermeditasi, pikiranmu dapat menjadi dengan mudah terkonsentrasi, menjadi satu, masuk ke dalam jhana, masuk ke dalam samadhi, di mana kamu akan menemukan kebahagiaan yang muncul dari menjadi damai dan tenang. Kamu akan kemudian mengetahui bahwa tidak ada jenis kebahagiaan lain di dunia yang menyamai jenis kebahagiaan ini. Kamu akan mengetahui bahwa kamu dapat menyingkirkan kemelekatan terhadap uangmu, terhadap tubuhmu. Di masa lalu, kamu memerlukan uangmu dan tubuhmu untuk membuatnya bahagia. Tetapi sekarang, kamu memiliki jenis kebahagiaan yang lain, yang tidak memerlukan tubuh atau uang. Maka, kamu tidak harus mengkhawatirkan kesehatan tubuhmu dan kesehatan keuanganmu. Tidaklah masalah apakah kamu kaya atau miskin. Tidaklah masalah jika kamu sakit atau sehat. Kamu dapat selalu menciptakan kebahagiaan ini yang muncul dari memiliki perhatian. Sangatlah penting untuk mengembangkan perhatian di sepanjang waktu. Buddha mengajari Yang Mulia Ananda, murid dan perawat beliau. Ananda, kamu seharusnya berperhatian terhadap kematian di sepanjang waktu, atau Marananusati. Jika kamu dapat berpikir tentang kematian di sepanjang waktu, itu akan membuat pikiranmu damai dan tenang. Karena ketika kamu berpikir tentang kematian, kamu tidak akan memiliki keinginan sama sekali untuk menjadi kaya atau untuk memiliki apapun. Kamu mengetahui bahwa kamu tidak dapat membawa apapun bersamamu ketika kamu mati. Yang kamu mau hanyalah kedamaian pikiran. Cobalah untuk bercermin pada kematian dari waktu ke waktu, jika bukan di sepanjang waktu. Kamu memerlukan sebuah pikiran yang kuat untuk mampu bercermin pada kematian, karena kematian adalah sesuatu yang pikiran tentang. Kekotoran batin tidak suka pikiran memikirkan kematian, tetapi kematian adalah sebuah obat yang kuat yang dapat menyembuhkan pikiran dari kilesa-kilesa. Memikirkan kematian dapat membunuh kilesa-kilesa. Jika pikiranmu tidak cukup kuat, kamu seharusnya menggunakan perhatian, menggunakan mantra Buddha untuk membuat pikiranmu damai dan tenang terlebih dahulu. Begitu pikiranmu damai dan tenang, dan ketika kamu keluar dari samadhi, kamu dapat menggunakan pikiran itu yang bebas dari kilesa-kilesa. Bukan dalam arti kilesa-kilesa telah dihancurkan, tetapi kilesa-kilesa telah dilemahkan.
sehingga kilesa-kilesa tidak menentang pikiran untuk melihat kebenaran. Biasanya, kilesa-kilesa tidak suka untuk melihat kebenaran dari tilakhana, 3 ciri kehidupan, yakni aniccang, dukkhang, anatta. Segala hal di dunia adalah aniccang. Mereka adalah sementara. Segala hal di dunia adalah dukkhang, karena mereka terus berubah. Mereka lenyap. Segala hal di dunia berada di luar kendalimu. Anatta. Kamu tidak dapat menyuruh mereka agar senantiasa bersamamu, agar senantiasa menjadi baik kepadamu. Mereka berubah menurut sifat mereka. Kamu harus menyadari ketiga ciri ini. Jika kamu menyadari ketiga ciri ini, kamu tidak akan mengandalkan hal-hal itu untuk memberikanmu kebahagiaan. Pandanglah tubuhmu sebagai memiliki 3 ciri tersebut. Tubuh adalah aniccang. Tubuh akan menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Teruslah saja berpikir seperti ini, sehingga kamu dapat berhenti mengandalkan tubuhmu. Seiring waktu, kamu dapat mengganti perhatianmu dengan samadhi. Jika kamu memiliki samadhi, kamu akan memiliki kebahagiaan yang tidak mengandalkan tubuh. Ketika kamu tidak mengandalkan tubuh, maka ketika tubuh menjadi sakit, menjadi tua, dan mati, itu tidak akan menyusahkanmu. Inilah apa yang kamu seharusnya lakukan dalam praktekmu. Langkah pertama adalah mengembangkan perhatian. Ini adalah seperti memiliki kunci untuk mobilmu. Sebelum kamu dapat mengemudikan mobil, kamu perlu masuk ke dalam mobil terlebih dahulu, bukan? Kamu memerlukan kunci untuk membuka pintu. Begitu kamu memiliki kunci, maka kamu dapat memasukkan kunci ke dalam starter dan kemudian menyalakan pergi. Itu sama dengan mengemudikan pikiranmu menuju nibbana. Kamu memerlukan perhatian yang mana merupakan kunci untuk membuka pintu menuju samadhi. Begitu kamu memiliki samadhi, maka kamu dapat mengembangkan kebijaksanaan atau panya. Begitu kamu memiliki panya, kamu dapat melenyapkan keinginan yang merupakan penyebab penderitaan mentalmu. Ketika kamu telah melenyapkan segala keinginanmu, maka tidak akan ada lagi penderitaan mental yang tersisa di dalam pikiranmu, maka pikiranmu akan suci dan damai selamanya. Pikiran adalah kekal. Pikiran itu tidaklah sementara seperti tubuh. Ketika tubuh mati, pikiran tidak mati bersama tubuh. Jika pikiran masih memiliki sebuah keinginan untuk sebuah tubuh yang baru, pikiran itu akan mengambil sebuah tubuh yang baru. Jika kamu dapat melenyapkan keinginan untuk memiliki sebuah tubuh yang baru, kamu tidak harus datang kembali dan terlahir kembali. Jika kamu tidak terlahir, maka kamu tidak akan menjadi sakit, menjadi tua, dan mati, atau menjadi terpisah dari orang yang kamu cintai, atau hal-hal yang kamu cintai.
Jadi tidak akan ada penderitaan lagi bagimu. Inilah pada dasarnya yang Buddha ajarkan kepada kita untuk dilakukan. Lakukanlah dana. Kamu berhenti menggunakan uang sebagai sarana untuk membeli kebahagiaan. Bukannya membeli hal-hal untuk membuatmu bahagia, kamu mendermakan uang, menolong orang lain, membuat orang lain bahagia, dan kamu akan memiliki suatu jenis kebahagiaan yang lebih baik. Kebahagiaan dalam kurung dari hati yang muncul dari menolong orang lain, membuat orang lain bahagia. Kamu dapat kemudian berhenti menggunakan uang untuk membeli kebahagiaan, yang mana hanyalah merupakan suatu jenis kebahagiaan yang sementara. Kamu membeli sesuatu, kamu bahagia untuk beberapa hari, lalu kebahagiaan itu lenyap. Kemudian kamu memiliki sebuah keinginan yang baru untuk membeli lebih banyak barang. Jika kamu mendermakan uang untuk amal, kamu melenyapkan keinginan untuk membeli barang-barang agar membuatmu bahagia. Dan ketika kamu tidak memiliki uang untuk membeli apapun, kamu tidak akan terpengaruh. Kamu tidak memiliki keinginan sama sekali untuk membeli apapun. Jika kamu terus membeli barang-barang, maka kamu harus terus membeli dan membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi sampai pada titik ketika kamu tidak mampu lagi membeli apa-apa. Kamu menjadi sedih dan tidak bahagia. Gunakanlah uangmu dengan bijaksana. Cara terbaik untuk menggunakannya adalah untuk memberikannya kepada amal. Kamu akan memiliki metta, cinta kasih, dan belas kasih kepada sesama manusia. Maka akan lebih mudah bagimu untuk menjaga 5 aturan moralitas. Jika kamu tidak melakukan amal, itu artinya kamu egois. Kamu mau mencari lebih banyak uang dan menciptakan lebih banyak kebahagiaan untuk dirimu saja. Dan apapun yang kamu lakukan, kamu tidak peduli jika orang lain terluka oleh apa yang kamu lakukan, karena yang kamu mau hanyalah untuk membuat dirimu bahagia. Jika kamu menolong orang lain, kamu membuat orang lain bahagia. Maka apapun yang kamu lakukan, bahkan ketika kamu harus bekerja untuk memperoleh uang, untuk mempertahankan kehidupanmu, kamu akan mempertimbangkan apakah perbuatanmu akan mempengaruhi orang lain. Jika apa yang kamu lakukan akan merugikan orang lain, kamu tidak akan melakukannya. Karena kamu memiliki metta, cinta kasih. Kamu memiliki karuna, belas kasih, yang muncul dari memberikan dana. Dana akan membantumu untuk mengembangkan metta dan karuna, dan akan membuatmu mampu menjaga 5 aturan moralitas. Jika kamu dapat menjaga 5 aturan moralitas, pikiranmu dapat menjadi jauh lebih damai. Karena jika kamu tidak melakukan apapun yang buruk, pikiranmu tidak akan merasa buruk. Ketika kamu melakukan perbuatan-perbuatan buruk, pikiranmu akan merasa buruk. Jadi, inilah cara untuk menghindari menciptakan perasaan-perasaan busuk di dalam pikiran
dan untuk menjaga pikiran damai dan bahagia dengan menjaga 5 aturan moralitas. Begitu kamu dapat menjaga 5 aturan moralitas, maka kamu dapat bergerak naik menuju 8 aturan moralitas. 8 aturan moralitas diperlukan untuk praktek bawana kamu, karena kamu harus mengekang keinginanmu untuk melihat di luar dari pikiranmu untuk menemukan kebahagiaan. Jika kamu menjaga 8 aturan moralitas, kamu tidak dapat pergi ke pesta, tidak dapat pergi ke bioskop, tidak dapat pergi keluar, tetapi harus berdiam di sebuah tempat tanpa segala jenis aktivitas tersebut. Seperti di wihara, kamu tidak dapat tidur bersama suamimu atau istrimu. Kamu tidak dapat makan setelah tengah hari. Segala hal ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan mengacaukan praktek meditasimu. Jika kamu dapat menghentikan aktivitas-aktivitas ini, maka kamu akan memiliki waktu untuk fokus pada meditasimu, dan kemudian kamu akan mampu mencapai hasil dari meditasimu. Inilah cara langkah demi langkah yang Buddha ajarkan kepada kita. Mulai dari dana ke sila, dari sila ke bawana. Begitu kamu telah melalui semua langkah ini, hasilnya akanlah magga, phala, nibbana. Itu akan menjadi hasil akhirnya. Inilah pesan saya kepadamu hari ini, dan semoga kamu mengambilnya dan melakukan sebanyak yang kamu bisa. Demikianlah saya selesai membacakan bagian Dhamma Desana dari bagian 4 umat awam asal Malaysia 17 Januari 2015. Pada video part 4b, saya akan mulai membacakan bagian yang sama dari umat awam asal Malaysia dengan tanya jawab. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang